Kami dari kelompok pertama ingin menjelaskan tentang tugas yang diserahkan oleh Pak Dede. Yang pertama itu kita cek akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi surat perintah kepada bank untuk mengambil uang kepada orang yang telah menandatangani kepada dan tersebut. Nah terus apa lagi aku sebut kayak gitu nggak mau dipotong gitu ya. Dia akan membayar jumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pemborong atau orang yang namanya itu disebut dalam cek tersebut. Mbak. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Ada yakin rasa kok. itu sekilas tentang cek. Lihat mana? Yang kedua adalah faktur. Faktur itu sebuah rincian pengiriman barang yang mencatat daftar-daftar barang. Faktur itu apa? Kayak contoh kita beli barang terus kita dapat faktur kan. Nah itu tentang barang, rincian tentang barang itu yang disebut faktur. Rincian baru Iya. Yang ketiga kwitansi. Kalau kwitansi itu tanda bukti terjadinya pembayaran yang ditandatangani oleh pihak penerima uang. Jadi misalkan kita beli barang atau beli apa, ditandatangani oleh penerima uang. Kita ngejual, nah orang itu menandatangani atas pembayaran barang yang dia beli. Nah itu sekian dari kwitansi dan faktur. Yang keempat itu nota debit. Akan dijelaskan oleh Terima kasih saudara semua. Saya di sini akan menjelaskan tentang nota debit, nota kontan, nota kredit, dan utang lancar serta utang jangka panjang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang nota debit. Nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pembalian barang atau penurunan harga yang dibuat oleh pihak pembeli. Jadi si pembeli mengirimkan kembali barang yang telah ia beli. Dan jika sampai dulu, jangan dulu. Nah, Nanti dengarkan dulu aja. jika si pembeli mengembalikan barang kepada toko, nah pembeli akan mendapatkan nota debit, nota kontan yang ia dapat sebelumnya akan dikembalikan lagi kepada tokonya dan akan dikurangi atau dikurangi harga sebelumnya dengan barang yang dikembalikan. Ya, ngerti. Jadi itu seperti retro gitu. Dan yang kelima adalah nota kontan. Apa? Nota kontan. Nah, jadi nota kontan itu lebih simpel banget. Nota kontan adalah surat bukti terjadinya transaksi secara tunai. Di sini transaksi penjualan ataupun pembelian ya langsung. Ini penjualan atau pembelian tunai. Nah, itu yang disebut nota kontan. Nota kredit. Enggak. Nah,
Setelah itu saya akan menjelaskan utang lancar. Utang lancar. Utang lancar adalah utang yang jangka bayarnya atau jangka jatuh temponya tidak melebihi 1 tahun. Walaupun itu dicicil atau kontan, tapi tidak melebihi jangka waktu 1 tahun. Iya, maksudnya belum dibayar. Itu kredit tapi belum dibayar dan dibayarnya kontan, maksudnya kayak gitu. Kayak dia tempo. Dan yang terakhir saya menjelaskan utang jangka panjang. Enggak, ya kan pembagian. Nah, utang jangka panjang ini kebalikan dari utang jangka pendek tadi. Tadi utang jangka pendek. Kalau utang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, jangkanya lebih dari 1 tahun. Ya, biasanya beli motor kredit secara kredit itu minimal biasanya 3 tahun. Tahu sekali saya pernah beli. Ya. Udah, terima kasih dari saya. Setelah ini akan dijelaskan kembali oleh Agus tentang materi nota kredit. Atas nama ini. Di sini saya akan Ini nanti ya, yang rumahnya ini kan ya. kembali tentang nota kredit dan utang dagang. Nah, yang pertama itu nota Kalau ini kredit. cek atas nama, Nota kredit artinya adalah selain ini terjadinya kalau pemerasan. ini selain orang Utang ini usaha karena ya, jasa pengembalian misalnya barang dagang. ini kan buat orang ini ya, dan orang ini sudah dagangan. Nah, misalnya ceknya diambil kita, terus kita mau cairin ke bank, nggak bisa, kan tidak atas nama. Kecuali kalau yang ceknya cek biasa, artinya cek yang kosong, cuma ada jumlah nominal banknya aja sama tanda tangan si pemilik akun cek tersebut. Nah, itu bisa siapapun gitu kan yang bukan teh ditukerin bisa. Kalau ini mah nggak bisa, harus Dan itu orang ini yang tapi nukerin. barangnya itu dari itu merasa ini kayaknya kurang cocok. Dia emang kayak gitu, cek itu sama seperti di taksi. Jadi yang ininya buat si pemilik uang yang mau ngasih uangnya, ini buat yang nyairinnya. Uangnya maksudnya uang yang kurang. Jadi saya akan kembali. Nah, terus selanjutnya itu tentang utang dagang. Utang dagang adalah jadi kita penjual. Nah, terus kita tuh meminjamkan barang dengan syarat pembayaran dan uangnya tuh belum kita ambil atau kita terima, atau kita baru setengah sampai. Nah, di situ tuh penjualannya dengan kredit. Apa? Dengan kredit. Sudah diserahkan kembali pada uang. Yang terakhir itu tentang piutang pendapatan. Jadi piutang pendapatan itu hasil yang sudah kita peroleh ketika kita sudah melaksanakan suatu pekerjaan. Contoh misalkan kita disuruh fotokopi tugas sekolah atau apa. Nah, kita fotokopi dulu. Setelah lembar yang ditugaskan sudah difotokopi, kita baru mendapatkan hasil dari jasa kita memfotokopi tadi. Itu disebut piutang pendapatan. Ya, itu 10 tentang nama-nama akun. Enggak sih, macam-macam yang ada di akuntansi ada sampai tadi pendapatan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya nggak? Gak ada. Pasti nggak ada. Kok cuma bertiga? Bisa aja deh, bobot banget. Dikasih kesempatan 2 pertanyaan aja ya, masing-masing kelompok. Ada yang bertanya? Jadi cuma ngasih 2 pertanyaan aja ke kelompok yang ada di depan.
belanja kan Pak? Iya. Kalau faktur itu Gimana tadi pertanyaannya? Perbedaan faktur sama kwitansi. Perbedaan faktur dengan kwitansi. Oke. ya ada yang mau ditanyakan lagi? Satu lagi? Satu lagi? Pertanyaan satu lagi? Udah cuma satu aja? Nggak ada? Oke, satu aja. Silakan jawab. Kalau faktur itu pembayarannya kan biasanya kan bisa kwitansi juga bisa ada pembayaran kredit, contoh aja bayaran sekolah udah langsung semua, jadi dapat kwitansi. Nah kalau faktur itu lebih ke iya daftar rinci banget tuh kan. Kalau kwitansi kan cuma sekedar misalkan beli barang apa ya segitu, terus jumlah, nama penerima, nama yang semesta semuanya. Kalau faktur itu lebih rinci lagi. Udah yang katanya kecil. Udah. Ya. Udah? Ya, sok mangga. Ini kan kata Bu Fon, piutang pendapatan itu kalau misalnya kita fotokopi terus kita dapat uangnya itu namanya piutang pendapatan. Apa sih kalau menurut aku ya bukan itu, bukan piutang pendapatan tuh kita tuh kayak bayar setengahnya terus jadi nanti ditanya lagi baru dibayar seperti gitu Kan saya juga kalau piutang pendapatan itu kita sudah melakukan kegiatan, tapi belum sama sekali mendapat hasilnya. Tapi si pembeli akan menjanjikan ingin membayar full cash, tapi tidak saat ini. Dia membawakan waktu. Kalau yang dimaksud Ali itu nanti piutang yang harus dibayar. kopi itu hasil Iya, salah ngomong. Ada yang juga. itu bukan apa namanya pendapat. Ya sudah, nggak ada lagi, udah jelas yuk. Ya udah doang. Nanti kan nggak punya. Udah semua kan udah ada pertanyaan. Ya, Udah, dua aja. itu dua pertanyaan yang bisa kami jawab. Terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya.